Oke, teman-teman, pastinya thank you sudah join dan komiknya malah keluar. Oke, komik salah tekan tombol. Oke, kita tunggu komiknya. Oke, pertama-tama saya salam kenal dulu untuk Bro Jericho. Ya, nah akhirnya komik balik lagi. Maaf salah tekan. Itu dia. Sudah feeling kayak komik salah tekan nih. Bersemangat. Oke, yang masih Maaf salah tekan. udah Mau feeling tekan masih di komik kanan salah kiri. tekan. Oke, siap. Oke, thank you so much Oke, sudah siap. join dan di sini luar biasa sekali bisa berjumpa dengan Nurman. Ada Komek, thank you Komek sama bantu untuk menjadi interpreter dan juga untuk main musik di awal. Terus juga thank you Jericho sudah mau join. Dan di sini juga ada itu Adrian itu nama anaknya, aslinya namanya Cirita, jadi jangan bingung. Oke, Cirita ini orang Bali gitu dia. Salah satu Wah, salam Bali. salah satu keluarga saya yang di Bali gitu, keluarganya Home yang di Bali. Bali, orang Bali. Orang Bali. Iya, cerita itu di Bali soalnya. Oke, jadi acara Saya ini juga akan umur gimana? di Bali. Betul, betul. Si cerita itu di Bali Selatan ya, Ci? Denpasar Selatan bukan ya? Pasar Selatan. Nah, itu dia. Rumahnya Saya di Jimbaran. Belakangnya Kapur. Oh, jadi kan di Jimbaran? Iya. Wah, dekat Oh, itu. jadi kok di Jimbaran? Iya. Oh, oke. Jimbaran sebelah mananya? Abang. Di daerah Taman Gria. Ah, I see. Boleh lah kapan-kapan kalau saya ke Bali untuk ketemu cerita kita ketemu juga ya Jericho ya. Siap. Cuman ini lagi di Tangerang. Oh, I see. Tangerang rumah saya di Karawaci. Dekat lah. I see. Ternyata dunia tuh Sempit sekali ya. Itulah sekarang dunia itu semakin kecil karena di jembatan penghubungnya media. bener dah. Makanya ini tujuannya kita membangun tubuh Kristus, membangun kesatuan keluarga kan, karena ya semuanya harus bertemu sih. Oke. Dan teman-teman semua bahwa acara ini akan berlangsung sampai tanggal 8 September. Jadi hari terakhir di puncak Roh Hasyana 5782. Apa sih Roh Hasyana itu? Kenapa sih harus dirayakan atau penjelasannya ada makna apa nanti akan saya jelaskan. Dan pastinya nggak cuma saya doang. Ada hari ini Selasa dan Rabu besok itu tetap saya, 3 hari itu tetap saya. Nanti hari Kamis itu ada Pak Timotius Parengkuan, Pastor Timotius Parengkuan dari Restoration Community. Lalu nanti di hari Jumatnya ada Pak Septian Bodoadi dari RCC Jakarta dan Solo dari Kingdom Family Network. Lalu nanti hari Sabtunya itu ada saya kadang kalau jailin dia saya manggilnya Prophet Wimpy. Prophet Jonathan Wimpy gitu. Pastor Jonathan Wimpy itu dari Jonathan Wimpy. Yes, dari Echo. Udah Wimpy, man. Okay. Wimpy itu kan nanti di hari Sabtu, hari Minggunya itu nanti ada Kak Michelle dari Restoration Community juga. Lalu nanti hari Senin nanti ada Evangelis Sucipto dari Lampung. Dari GPCC. Nanti dari hari Selasa ada Kak Jim Brevet dari Restoration Community dan juga timnya Home. Dan juga nanti hari Rabu itu ini yang masih tentatif. Rabu itu saya masih cari Tuhan maunya apa. Gitu. Cuman yang kami mau sharingkan adalah selama berlangsungnya dari hari ini sampai tanggal 8 September itu adalah kami ingin mencoba membagi hati dan knowledge kami tentang apa yang Tuhan taruh gitu. Apa yang Tuhan sedang mau sampaikan tentang 5782 yang akan berlaku dari 6 September sampai bulan September tahun depan. Karena buat kami, khususnya buat saya pribadi ya, ini sangat penting dan sangat spesial. Kenapa ini penting dan spesial? Karena 5782 ini adalah berkenaan dengan tahun namanya Smita. Tahun Smita ini adalah tahun rehat, tahun istirahat, tahun sabat. Gitu. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut tentang tahun Smita. Cuman hari ini kita masih masuk dasar saya dulu tentang 5782-nya. Smitanya antara Selasa atau Rabu. Seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita akan mulai saja. Saya serahkan ke Komek untuk mengelit. Silakan Komek. Ya. Nih, saya
terbatas nggak apa-apa ya guys ya. Rapopo kok, rapopo. Rapopo ya, sip. Apa-apa. Shalom semuanya, shalom buat teman-teman yang ada di Zoom meeting. Terima kasih mau datang, mau menyempatkan diri dengan luar biasa banget. Terima kasih, dan juga buat teman-teman yang mungkin melihat acara ini mengikuti acara ini dari media lain. Terima kasih. Mari kita menyembah sebentar karena dia layak dipuja. Dia layak dipuja. Dia layak disembah, Yeshua. Dia layak dipuja. Tuhan kami, Engkau ya Yeshua. Dia layak dipuja. Haleluya Lord. Dia layak disembah, oh Yeshua. Dia layak dipuja. Tuhan kami, Engkau ya Yeshua. Lord. Dia layak dipuja. Dia layak disembah, oh Yeshua. Dia layak dipuja. Tuhan kami, Engkau ya Yeshua. Kau layak dipuja. Kau layak disembah, oh Yeshua. Kau layak dipuja. Kau Tuhan kami, ya Yeshua. Ya Yeshua. Yes Lord, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk malam ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, Engkau bawa kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, bahkan siapapun yang ada di tempat ini ataupun yang melihat dari media lain Tuhan, atau mungkin nanti melihat ketika melihat recording ini Tuhan, Engkau mengatakan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami Tuhan. Engkau menjaga kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan. Engkau membukakan pintu-pintu yang baik buat kami Tuhan. Engkau menjaga kami dari hal-hal yang buruk Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan kalau Engkau menegur kami Tuhan. Engkau memperingatkan kami Tuhan. Engkau menasihati kami Tuhan. Terus Lord. Sekarang oh rabana kiara lama-lama sekarang sekarang ya ramana siki oh ya rana kuranai ikainai sekarang marase haleluya haleluya haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forevermore. I will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name, sing your praise. Oh, praise His name forevermore. Oh, for every day we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God, Engkau yang layak disembah, iya Tuhan.
dipuja, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name. We'll sing your praise. Praise His name forevermore. For every day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, oh Yeshua. You are good, Lord. You are Lord. You are Lord. You are awesome in your place. You are awesome in this place. You are awesome. You are awesome, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Yang boleh ada di tempat ini Tuhan, yang boleh turun Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau menguatkan hati kami, menghibur hati kami, menyegarkan hati kami dengan segala puji-pujian. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji-Mu, itu satu anugerah yang Kau berikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala talenta kami Tuhan. Sejauh mana kami bisa melangkah dan kami bisa memuji Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang di-sharekan oleh Pastor Happy Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memanggil beliau, Engkau boleh menguatkan beliau, Engkau boleh memperlengkapi beliau Tuhan. Biarlah apa yang beliau katakan bukan hanya berdasarkan oleh pengetahuan beliau sendiri Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, apa yang beliau katakan itu adalah isi hati-Mu Tuhan. Isi hati-Mu yang menegur kami, yang bahkan yang merobek hati kami. Tapi juga menghibur kami dan menguatkan kami. Memberikan pengharapan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Biarlah berikan kami hati yang murni dan hati yang tenang untuk mendengarkan seperti layaknya seorang murid mendengarkan gurunya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Ko Mike. Oke, sebentar. Oke, yes. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom everyone, good evening. Dan di sini kita relax saja karena yang join di Zoom ternyata dari sekian banyak undangan hanya sedikit. We just being relaxed, okay? Cool down, chill down. So because from lots of invitation that I shared, only few reply. Jadi kebayang ya kalau Tuhan Yesus bilang di firman-Nya bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ini contohnya. So if you can imagine when Yeshua HaMashiach speak in His word, then many will be invited, many will be called, but few will be chosen, and this is the proof. This is the proof. A valid proof. Okay. Dan di sini kita bikin sistem tanya jawab saja. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan, ya. Tidak ada. So I'm going to have question and answer. So if any of you wants to ask questions,
feel free to do so. Oke, teman-teman semua, kita mulai saja. Saya share slide. Okay, let me share the slide. Is Happy? Yes. Ada firman dalam bahasa Inggrisnya nggak Happy di situ di slide-nya? Harus ada yang enggak kok. Ya, kalau yang ada aku tinggal baca ya Happy ya. Siap. Oke, siap. Oke, thank you. Oke, teman-teman, seperti judul acara ini bahwa kita adalah Seeking God untuk 5782. So as the theme of the event of the prayer meeting, we are seeking God, mencari Tuhan for the year of 5782. Yang juga disebut orang kadang Rosh Hashanah 2021 atau Rosh Hashanah 5782. Or also it is called Rosh Hashanah 2021 or Rosh Hashanah 5782. Dan Rosh Hashanah tahun ini sangat spesial sekali karena juga disebut sebagai tahunnya Shemitah. And this Rosh Hashanah this year is very, very special because it is also called the year of Shemitah. Oke. Nah, teman-teman, pertama-tama adalah mungkin ada yang bertanya-tanya adalah kok ngapain sih mempelajari yang namanya Rosh Hashanah ini, begitu ya? Okay, perhaps some of you would ask, why should we learn or why should we observe this Rosh Hashanah thingy? Nah, teman-teman semua di sini saya menampilkan sebuah gambar. Ini kira-kira gambaran dari kalendernya Israel. So in this slide, I present you. I show you a picture of Israel or Hebrew calendar. Dan di sini teman-teman kita bisa lihat mereka ada yang benar-benar berdasarkan ikutin siklus bulan dan matahari, tapi juga ada yang ngikutin siklus pertanian di sana. So in this calendar, the unique thing in this calendar, they follow a lunar cycle and also follow the sun cycle, but they also follow the farm cycle, the farming cycle. Dan ini dikenalnya dengan namanya sistem penanggalan lunisolar. And it is called a lunisolar calendar. Sistem lunisolar ini benar-benar melihat perubahan musim yang dipengaruhi oleh bulan dan matahari. The lunisolar calendar system rely on changes of season, which is that indicate by sun, the movement of the sun and the movement of the moon. Nah, teman-teman, di sini kita juga bisa lihat ya bahwa ada bulan Nisan. Di bulan Nisan itu ada panah ke atas, itu ada tanggal 14. Nisan di mana ada perayaan Paskah. Lalu tanggal 15 sampai 21 perayaan roti tak beragi. Dan tanggal 16 adalah perayaan buah sulung. Dan juga ada perayaan-perayaan yang lainnya. So in Nisan we have the celebration of Pesach or the or what we call Pascha. Passover, Passover, and what is this? The unleavened bread. Unfermented bread. Unleavened or unfermented bread. In which one, Happy? Is it bulan apa itu tadi? The first fruit. The first fruit is in Nisan as well, isn't it? Yes, correct. Nah. Okay, so in Nisan there are Pesach or Passover, the first fruit, and unleavened bread or unleavened bread. Yes. Dan teman-teman semua bahwa setiap bulan pada setiap bulan tertentu itu ada perayaan lainnya juga. And each month has its own celebration of festivities or commemoration. Kita bisa lihat di gambar tersebut. Pada bulan Nisan terlihat di sana mereka sedang waktunya berlay dan juga sedang musim hujan akhir gitu. So as we can see in the Nisan month, is it a barley season, and it's the last rain or the last rain season. Nah, teman-teman, jadi ini siklus yang sangat unik. Dia mengikuti pola musim, kondisi yang terjadi karena matahari dan bulan. Tapi dia juga mengikuti musim yang terjadi dari sifat pertanian.
So it's a very unique cycle, not only following the season or the movement of solar and lunar, but it's also following the farming season. Akibat dari siklus ini, kalender Israel ini ada yang janggal gitu, sehingga mereka perlu menambahkan 1 bulan, yaitu bulan ke-13 yang dikenal dengan tahun Kabisat. So so because of this unique system or calendar system, there are the odd things that happen in Israeli calendar. That's why in comparison with Gregorian calendar or the calendar that we use today. So that's why they have to add another month as a 13 month. I don't know what is in English, the Kabisat month, but I forgot the word. But there is an extra month. Yeah, extra month. Dan kenapa hal tersebut? Karena mereka adanya perselisihan, ada yang selisih 11 hari di sana. Because there are a lack of days, I think, between 11 days differences. Nah, teman-teman, jadi di sini kalau kita mau ngomong adalah kalau di international kalender Gregorian, kita itu Kabisat itu adalah bulan Februari nambah 1 hari, betul ya? Jadi tanggal 29. Tapi kalau di Israel itu ada disebutnya bulan Adar 2. So in Indonesia or even in international calendar, which is the Gregorian calendar, there are an extra day, which is in every 4 years in February, right? We in every 4 years we have 29th of February, right? And if you know, all you know about tahun Kabisat, right? The Kabisat year. But in Hebrew calendar or Israel calendar, the Kabisat is not in a year, but the Kabisat is in a month, the extra month. They add a special extra month. Nah, teman-teman, ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat unik gitu ya, sangat-sangat unik sekali karena kita bisa lihat di sini bahwa dari zaman pembuangannya Israel, sistem ini itu terus berlangsung dan benar-benar ada patokan-patokan yang menjadi pegangan dari bangsa Israel sendiri. Ada sistem sabatnya setiap 7 tahun yang dipergunakan sama mereka untuk menghitung waktu-waktu tersebut. So the reason why it's very unique because this calendar happens in the exile, in the exile of Babylon's era. Okay, and then kept it is kept until today, and it has like indicators. It has the how to say a pinpoint for the Israeli to remember for their festivities, including Sabbath. That's why in every 7 years there is a Sabbath year even. Nah, teman-teman, yang sangat menarik lainnya adalah kita perhatikan Paskah di sana. Paskah pada bulan Nisan itu adalah perayaan tentang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan Yesus meninggalnya wafat di atas kayu salib pada hari Sabat, Tuhan Yesus bangkit pada hari Sabat, bukan hari Sabat, hari Pentakosta maksud saya, salah, mohon maaf. Lalu juga ada perayaan buah sulung di sana, dan itu juga ternyata pada musim pertanian itu mereka juga baru kayak musim di mana kayak masih proses-proses awalnya begitu. Proses-proses pertama yang dilakukan sama para petani untuk proses istilahnya apa ya? Menabur. Ya, proses menaburnya begitu, teman-teman semua. Okay. Alright. So in this month, in Nisan month, yeah, we see a lot of festivities, right? We see they celebrate Passover or Jewish Pesach again, or they also, even our Lord Yeshua HaMashiach died on Sabbath day and arise on Pentecost day, and even there also the first fruit celebration, and also but when we look at the farming season based on the farm, it's they are entering a sowing season. Dan walaupun di sana adalah musim mereka mulai menabur, tapi mereka juga di sana itu mulai kayak
pohon jelai atau barley ini bisa dinikmati di sana? Even though they are in the sowing season, but they also harvesting barley, and they can consume it, they can enjoy it as well. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya, teman-teman, kita juga bisa lihat kayak contoh adalah perayaan Pentakosta. Perayaan tentang panen raya ini itu terjadi di musim ketika mereka menuai gandum. Dan itu terjadi di musim, pastinya musim yang terik sekali, musim panas. Belum terik sekali sih, tetapi sudah mulai panas, musim-musim belum masuk masa puncak-puncaknya kemarau kalau di Indonesia bahasanya. And this is also a unique month, and when we are sowing things, and we are and we are also harvesting wheat in a very quite hot season. I mean, like it's not summer, but it's nearly summer. It's between spring to summer. Dan teman-teman semua di sini kita bisa kita lihat juga banyak perayaan-perayaan lain yang dilakukan bangsa Israel itu bertepatan dengan momen musim-musimnya, baik itu entah musimnya adalah musim di pertaniannya atau baik di musim siklus pengaruh cuaca akibat matahari dan bulan tersebut. Okay, and we can see in this calendar there are lots of festivities that Israel celebrates relating with the season in farming, as well as the season based on the cycle, lunar and solar cycle. Contohnya yang terakhir adalah di bulan Tisri, yaitu bulan September, dari antara September ke Oktober ini, teman-teman. Di sini kita mengenal ada namanya 10 hari pertobatan, ya kan? Terus ada namanya Festival of Booths, atau yang kita bisa sebut sebagai perayaan Pondok Daud, gitu, Pondok Daun. Dan ya pastinya ada yang namanya juga adalah perayaan Rosh Hashanah yang kita akan rayakan nanti tanggal 6 sampai 8 nanti. So and the last day, the last thing that I would like to share is about the month of Tisri, which is we have lots of festivities and celebration. The first one is the celebration of Sukkot, and also the celebration of sebelum Rosh Hashanah tadi apa? Perayaan pertobatan, 10 hari pertobatan. Oh ya, the 10 days of repentance, 10 days of repentance, and of course we will celebrate Rosh Hashanah, and we are going to celebrate Rosh Hashanah. Oke, teman-teman, kira-kira adalah setelah kita lihat tadi, mungkin kita bertanya-tanya dong, apa faedahnya untuk kita belajar tentang kalender Ibrani ini gitu loh? Kenapa sih harus belajar kalender ini gitu? And of course, you begin to ask even more questions. Why we have to learn this Hebrew calendar? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Kita bisa lihat pola penanggalan Israel ini mengikuti pola yang Tuhan kerjakan pada saat penciptaan. So in Genesis 1 until Genesis 2 verse 3, so we can see that the Israelite calendar or Hebrew calendar is following the system or the system of Genesis, the system of creation. I'm sorry, the system of creation of the Lord in Genesis as well. Nah, teman-teman, sebelum saya lupa, kita balik sebentar. Kita bisa lihat di sini bahwa Israel mempunyai 2 jenis tahun baru, yaitu tahun baru pada saat Paskah, pada saat Israel keluar dari Mesir, yang dirayakan di 1 Nisan, dan juga tahun barunya orang sipil, yang dilakukan pada saat Rosh Hashanah nanti. Okay. All right. Okay. We go back to the Hebrew calendar. I just want to share about additional information that the Israelites have 2 different New Year. The first New Year is a religious New Year that they celebrate on Pesach, and the second one is the civil New Year,
which is celebrated by Israel at Rosh Hashanah. Oke. Nah, jadi kalau lanjut ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat tadi pada pola Nisan tersebut adalah bangsa Israel itu benar-benar baru keluar dari Mesir dan baru mulai mencoba menjadi sebuah bangsa di sana. Dan pola yang sama ketika Tuhan melihat langit dan bumi itu masih belum jadi. Dikatakan di Kejadian 1:1 baru Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kondisi itu masih chaos dan baru mau proses pembentukan. So in this month, the Israelite just being free from the slavery in Egypt. But in that moment, in the same moment, it also the time where God or Elohim create the sky. Teman-teman kita juga bisa lihat ya, ada di Keluaran pasal 12 ayat 1 dan Keluaran 12 ayat 2. Di sini Tuhan yang menetapkan sistem penanggalan Israel. So even in Exodus 12 verse 2, and then actually in this verse, we know that God Elohim himself is the one who made the Israelite calendar or dating system. Jadi dikatakan di sana bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. And it says that this month will become the first month or the beginning of the month for you. Jadi teman-teman, bangsa Israel itu mengikuti kalender yang ditetapkan Tuhan. So the Israelites following this calendar system that is given by the Lord. Ini sesuatu yang unik bukan? And very unique it is. Kita mengikuti kalender Masehi, kalender Gregorian. Yeah, we follow the Gregorian calendar, the international calendar. Dan bahkan di Jawa ada kalender Jawa, di Cina ada kalender Cina, betul? Japanese has its own calendar system, and Chinese also have her own calendar system as well, right? Bahkan kita khususnya yang keturunan dari Cina ini, dari keturunan Tionghoa ini pasti merayakan yang namanya Tahun Baru Imlek gitu kan, yang kita rayakan sekitar saat bulan Februari yang dikatakan bahwa itu adalah perayaan ketika menurut sejarahnya adalah dari sungai besar yang saya lupa nama sungainya apa, di situ meluap keluar dan tanahnya jadi subur. Seperti itu. So for the Chinese brother and sister, Chinese friends, you guys will celebrate the Chinese New Year, right? The Xinyan, the Chinese New Year, which is on February. The history behind it is about where the big river in China that overwhelm and makes the land fertile, the soil fertile. Nah, hampir mirip dengan kalendernya Israel, tapi tetap berbeda jauh. Karena apa? Karena kalender Israel ditentukan oleh Tuhan langsung dari ayat ini, gitu. It's similar with the Hebrew calendar, but of course, it has lots of differences because the Hebrew calendar is declared by God Himself. Oke, jadi kalau pertanyaan saya nih teman-teman, Tuhan kan kita selalu bilang bahwa waktu Tuhan, waktunya Tuhan gitu. Nah, kira-kira untuk kita tahu waktunya Tuhan bagaimana? Salah satunya adalah mengetahui dari yang namanya adalah kalendernya Tuhan dong, betul tidak? Yeah. So some of us, I mean, we Christians always say, "I'm waiting for God timing." It's God timing, brother and sister. But of course, if we want to know exactly about God timings, we have to refer to God's calendar. Am I right? Bahkan kita setiap akhir tahun berdoa untuk tahun baru yang akan terjadi di Masehi, betul kan teman-teman? Kita selalu berdoa Tuhan tahun baru nanti apa yang akan kau lakukan, betul tidak nih? Atau cuma saya doang yang melakukannya? Of course, every end of the year, every New Year, we always pray for our resolution. We always pray for the better year ahead, right? You do it right, or is only me or doing it? Okay. Nah, teman-teman, jadi kalau kita menggunakan patokannya kalendernya adalah kalender Gregorian, kenapa kita nggak bisa melihat kalender Ibrani ini? Kalender yang memang Tuhan sendiri yang menciptakan gitu. If we follow and we keen about a Gregorian calendar every year, in every single year, why don't we begin? Why don't we learn and begin to seek
the God's calendar, which is the Hebrew calendar. Nah, ini jadi salah satu alasan kenapa saya mempelajari kalender Israel ini, kalender Ibrani ini. And that's the one of the reason why I learn or study and observe the Hebrew calendar. Nah, teman-teman, tahukah kita bahwa seluruh perayaan Israel dan Sabat ini tidak hanya yang kita lakukan di gereja berdasarkan kalender Gregorian. Kita tahu di Gregorian kita hanya melakukan perayaan Paskah, ya kan? Habis itu perayaan apa lagi? Perayaan kenaikan Isa Al-Masih sama perayaan Natal, betul? Hanya 3 gitu kan? Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, padahal di firman Tuhan itu banyak loh teman-teman, diulang berkali-kali. Dari Keluaran pasal 23, Imamat 23, Bilangan 28 sampai 29, dan Ulangan 16 itu banyak membahas tentang perayaan-perayaan Israel dan Sabat loh. In Gregorian calendar, we Christian will celebrate 3 things. Of course, Easter, right? In Indonesia, we celebrate the ascension of Yeshua HaMashiach, and of course, Christmas, the good old Christmas. But in Hebrew calendar, we learn a lot of celebration. That's seem hidden in our sight. But if we look at the Bible in Numbers 28 until 29 and Deuteronomy 16, it reveals a lot and lots of festivities that Israel has done under the commandment of God. Nah, teman-teman, ini kira-kira gambaran tentang perayaan-perayaan Israel yang ada di Alkitab, dipetakan berdasarkan bulan-bulannya Israel. Oke, ini gambarnya sama kayak tadi, tapi lebih jelas. And what you have seen is the celebration that is being celebrated, the festivities that are being celebrated by the Israelites according to the month, according to each month. Oke, nah teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat ada namanya 7 perayaan utama. There are 7 major celebration. Dan teman-teman ini tidak main-main. 7 perayaan utama ini ternyata dipercayai sama kelompok kelompok Mesianik, Kristen Mesianik, tentang pakem-pakem atau kayak ini keyakinan bahwa oh kira-kira Tuhan akan datangnya pas nanti Tuhan Yesus datangnya pas saat ini gitu. Okay, and this 7 major celebration of 7 major festivities that the Jewish has celebrated in Israel is no joke, because from our Messianic brothers, the Christian Messianic, that it can be seen as a hint to predict or to foresee the coming of Christ, the second coming of Christ. Hal ini dibuktikan dengan yang dilihat sama kaum Mesianik ketika bulan Nisan terjadi saat musim spring. Di sana itu terjadi perayaan yang namanya Paskah, roti tak beragi, dan first fruit yang digenapi dengan menderitanya Tuhan Yesus dan wafatnya Tuhan Yesus dan bangkitnya Tuhan Yesus. It is seen it is believed by the Messianic brethren in Nisan month, where we celebrate unleavened bread, Pesach, and it is also be seen as the death of Yeshua HaMashiach, the burial of Yeshua HaMashiach, and of course the resurrection of Yeshua HaMashiach as well. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang yang namanya perayaan buah sulung, apa kaitannya gitu kan? Perayaan buah sulung, Paulus menuliskan di dalam firman Tuhan bahwa Kristus adalah buah sulung kita yang bangkit dari orang mati. And about the first fruit celebration, of course, some of us will wonder, what is connection with us? What is connection of this celebration with us? Remember, Paul, the Apostle Paul, written in his letter that Christ is our first fruit that has risen from the dead.
Bahkan Pentakosta saja itu digenapi dengan turunnya Roh Kudus, betul kan teman-teman? Even the Pentecost it is being fulfilled by the pour down of the Holy Spirit. Am I correct, my friends? Nah, lalu ada 3 perayaan lain nih yang belum digenapi. Nah, ini yang diyakini sama kaum Mesianik ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kali sekitar bulan-bulan ini, karena tiga perayaan ini belum digenapi. There are three more a celebration of festivities that is not yet being fulfilled, and these 3 festivities are believed by our brethren Messianic will be sign or hints where Yeshua will come on his second coming. Dan ini terjadinya ya saat-saat bulan ini, kayak berlangsungnya di saat bulan ini, teman-teman. And these 3 festivities happen in this month. Ya, itu tanggal 1 Tishrei yang akan yang jatuh pada tanggal 6 sampai 8 September nanti. The first of Tishrei, which is equivalent in 6 until 8 of September. Lalu juga ada tanggal 10 Tishrei yang sekitar tanggal berarti 6 tambah 10 sekitar tanggal 16 September nanti, perayaan namanya penebusan dosa atau hari raya pertobatan. And of course then there is also the 10th Tishrei which happens in 16 of September approximately. And we celebrate the Day of Atonement. Dan juga sekitar tanggal 21 September nanti kita akan melakukan perayaan tenda atau perayaan pondok daun. And the third is the 21st of September. We will celebrate Sukkot, or I forgot the English of pondok daun. Pondok daun. Tabernacles. Oh, the Day of Tabernacles. I'm sorry. Thank you very much, Happy. You're welcome. Oke, jadi teman-teman mungkin kita bisa berkata bahwa ya, oke, itu kan sudah digenapi di firman Tuhan yang ketika Tuhan Yesus hidup. Nah, yang sekarang kan gak ada yang tahu pasti, karena dikatakan bahwa hanya Bapa yang mengetahuinya. Lalu ngapain perlu capek-capek untuk kita mempelajari ini? And some of you might respond, Brother Happy or Pastor Happy, this celebration has been fulfilled in the Bible, isn't it? And since we follow the New Testament, we are under Christ's law. Why should we bother learning or observing these celebration? Karena ini adalah bukti, kalau buat saya pribadi teman-teman, ini adalah bukti bahwa Alkitab itu hidup dan terus berlaku. Karena Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai kapanpun tidak berubah, betul? Bahkan dikatakan bahwa 1 iota aja tidak akan lenyap. And because this, from my perspective, is the fulfillment, is the indicator, is the proof that the Bible is alive. The Word of God is alive. Because as Yeshua have said, and Yeshua have declared, that there is no law will be changed, even of 1 iota. Lalu apa sih Rosh Hashanah itu? And what is Rosh Hashanah actually? Oke, teman-teman, kita bisa lihat dari Imamat pasal 23. And we can see in Leviticus 23. Oke, di sini verse 23. Ya, di sana kita bisa lihat khususnya pada ini ada perayaan yang ditetapkan Tuhan loh, bukan oleh Musa, bukan oleh para ahli-ahli Taurat, bukan orang-orang Farisi, bukan tua-tua Israel, tapi Tuhan sendiri yang berfirman. And this celebration is declared by the Lord Himself, by Adonai Himself, not by Moshe or Moses, not by the Pharisees, not by the law expert. Oke, kita bisa lihat dari Imamat 23 ayat 23-nya. Tuhan berfirman kepada Musa. And we can see in Leviticus 23 verse 23. God said, or God declared to Moses. Nah, teman-teman, ini sesuatu hal yang sangat unik gitu. Tuhan berfirman kepada Musa. Oke. Nah, yang paling uniknya lagi, teman-teman, ya, di sini dikatakan
di ayat 24-nya, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu. And of course, beside the verse 23 that Adonai said to Moshe, and in the next verse, we can see, verse 24, tell the people of Israel, in the 7th month, the first of the month, is to be for you a day of complete the rest of remembering. Oke, nah teman-teman, kalau saya balik lagi ke gambar yang tadi, siklus gambar yang tadi yang di awal saya tampilkan, kita bisa lihat bulan ke-7. Kalau kita hitung bersama-sama, bulan Nisan itu bulan pertama, bulan Iyar bulan kedua, bulan Sivan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Ab bulan atau Af itu bulan kelima, Elo bulan ke-6, dan Tisrei bulan ke-7, jatuhnya di bulan Tisrei. Okay, as we can see in the cycle of Hebrew calendar, the Nisan is the first month, and Tisri would be the 7th month. Nah, teman-teman semua, jadi ini sesuatu yang sangat unik, bisa dibuktikan. Kenapa jatuhnya di bulan ini, di bulan Tisrei ini? Ternyata ini perintah Tuhan sendiri, gitu. So it is very unique because the reason why this celebration fall right on this month of the Tisri month, because it is declared by Adonai himself. Di bulan ke-7 ini, hari pertamanya bangsa Israel disuruh meniup serunai atau sangkakala. In this month, the Israel has to blast the shofar. Dan disebut sebagai pertemuan kudus. And it is called a holy meeting. Nah, bahkan pada perayaan Rosh Hashanah ini, teman-teman semua, bangsa Israel tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja berat maksudnya. So, and even in this Rosh Hashanah celebration, the Israel is not allowed to work. Mereka bahkan diharuskan untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi membawa korban bakaran bagi Tuhan. And they have to make an offering made by fire by Adonai himself. Jadi teman-teman, ini perayaannya tidak main-main. Mungkin kita lihat itu kan perintah Tuhan bagi orang Israel, bukan kita. And this celebration is not a joke. And this celebration is not something that we can forget of. I mean, or pass by. But of course, we might respond. We're happy. This celebration is God's command from the Israelites, not for us, the Christian. Dan teman-teman semua, kalau kita berpikiran seperti itu, berarti kita berkata bahwa ayat-ayat perintah Tuhan itu buat orang Israel doang, tapi berkatnya buat kita, bukannya kita picik. Now, of course, if you have this kind of mindset, don't you think that you declare that this commandment is only for the Israelite, but you still want the blessings? Okay. Kalau kita benar-benar adalah anak yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, pastinya kita akan terus berusaha untuk yang namanya melihat secara menyeluruh tentang apa maksudnya, apa yang ingin Tuhan sampaikan. If we are really fear the Lord, we will observe His commandment, His words, to have the broaden the whole picture of what God has said or what God has commanded to His people. Kalau kita bisa bilang hari Minggu adalah hari di mana kita harus ke kerja, temannya kita harus ke gereja, berarti dengan katakan kita menggantikan hari Sabat. Betul kan? And when we said we declare that Sunday is the day of the Lord, we are not working, but we go and worship the Lord. But actually we refer to Sabbath. Nah, sedangkan Rosh Hashanah ini mirip-mirip Sabat, cuma bedanya dilakukan pada bulan yang ke-7 hari yang pertama doang. But Rosh Hashanah is actually resemble to Shabbat. I mean, same with Shabbat, but the difference is Rosh Hashanah is celebrated in the 7th month,
on the first day, like Shabbat is every week. Nah, jadi teman-teman, Rosh Hashanah itu adalah sebuah perayaan untuk meniup sangkakala atau serunai. And Rosh Hashanah is sipil. And Rosh Hashanah is the celebration where we blow the shofar or blast the shofar. Dan di Rosh Hashanah ini juga disebut sebagai perayaan trompet dan sebagai tanda bahwa bangsa Israel itu telah kembali dari masa pengasingan dan memulai bangun Bait Allah pada masa Ezra. And Rosh Hashanah also stated that or marked that the day of the trumpet, the blow the trumpet, and also the same that moment it is celebrating and commemorating that the Israelite has been returned from the exile and begin to build the temple of God, the house of the God, the house of God, the Bethel, the house of Elohim, in the under the command, under the leadership of Ezra. Nah, sekarang kita saat ini nantinya pada tanggal 6 September nanti kita memasuki Rosh Hashanah tersebut yang mulai adalah tahun 5782 yang dikenal dengan Pei Bet. And for the 6th of September, we will enter the celebration of Rosh Hashanah, which is the celebration of 587. Kembali kok, 5782. 5782. Yang dikenal dengan Pei Bet. Pei Bet, and it is signaled by Pei Bet. Dan tahun ini dipercayai berdasarkan perhitungan angka-angkanya adalah tahun Sabat atau tahun perhentian. And this year it is believed through the very meticulous calculation, and it is believed as the Sabbath year, or how to say, the year of rest. Yes, correct. Dan teman-teman semua, jadi kalau 7 hari Tuhan beristirahat, 7 tahun juga Tuhan ada 1 hari yang disuruh istirahat. Namun, bukan 7 tahun. Jadi 7 hari adalah, hari ke-7 adalah hari Sabat, hari istirahat. Bulan ke-7 hari pertamanya juga harus beristirahat. Maka tahun yang ke-7 pun diminta untuk ada istirahatnya, teman-teman. So if we can connect, like every 7 day we will have the Shabbat day, which is the day of the day to rest, and in every 7 months there is also the time for rest, and of course in every 7 year there is also the time to rest. Nah, karena perhitungan angka 7 itulah maka disebut tahun Sabat yang jatuh di tahun 2002 nanti atau 5782. And of course in the since this is the number of 7, the year of 7, that's why the 7th year, that's why we call it the year of Shabbat, which is happened in 2022. Nah, teman-teman, kita tadi mengenal Pei Bet. Nah, mungkin yang pernah mengikut home sudah bosen kali ya, saya singgung P di tahun lalu gitu kan, pada saat awal-awal 5781 di September tahun lalu, tentang mulut gitu. So of course for those who follow home, you will very familiar with this word pay or pen or mouth. Dan di sini kalau gambarnya, semoga gambarnya jelas, ini adalah huruf P. And this is the alphabet of pay, the Hebrew alphabet of pay. Dari huruf P ini, teman-teman, kita bisa melihat di sana ada bentuk huruf Yod, huruf Kaf, dan Hai dan Bet. And of course, in the letter of pay, the alphabet of pay, we can see the letter of Yod, the letter of Kaf, and hidden Bet. Nah, jadi saya tidak usah lama-lama, saya hanya mengulang sedikit bahwa tahun P bukan cuma mulut doang, hanya berbicara doang, tidak. Tapi tahun P adalah tahun penuh keilahian, tahun personal. Kita harus berhubungan secara pribadi dengan Tuhan dan meningkatkan keintiman kita sama Tuhan. Kita tahu bahwa tahun ini tahun yang sangat signifikan bagi kerohanian kita, antara hidup atau mati, betul?
Yeah, so the year of pay is not only the year of mouth, but the year of intimacy with God. We need to consistently maintain and even improve our intimacy with God, because this is this is what God has told us. Remember? Dan tahun ini juga ngomongin soal hati, di mana Tuhan mau setiap kita memiliki hati yang bersih dan menjadi wadah bagi apa yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. And this is also the year of heart, when God wants us to have the clear and sanctified heart and become a vessel to what God wants to give or pour down to us. Dan hidden bed, rumah yang tersembunyi. Ada sesuatu hal yang kita bisa lihat di tahun ini, kita semua lakukan aktivitas semua dari rumah. Dan bukan cuma yang rumah tersembunyi itu saja, tapi juga tentang pribadi kita yang harus terkoneksi sama Tuhan. And if we can see the hidden bed, this is the hidden house. Don't you realize that now we do everything inside our house? We work, we do activities, we sell, we doing at our house, work from home. Okay. Dan teman-teman semua. Oh ya, terakhir yang terakhir apa? Oh, and konsistensi. Yang terakhir apa sih? Konsistensi ya? Apa sih tadi yang terakhir? Setelah work from home? Oh, ya. Bentar, saya lagi coba loading. Oke. Oke, anggap aja nanti teman-teman yang lanjut ya teman-teman ya. Oke. Nah. Mohon maaf, interpreternya pemula nih. Betul. Ya, butuh minum, silahkan minum dulu. Iya, ini ntar saya sambil. Oke. For from the overseas friends, please forgive us for this missing statement. The missing. Yeah. Okay. Of course, my apology for missing the point. My apology for missing the point. Okay. Okay, but it's nice lah. Kayak teman-teman semua. Jadi kita bisa lihat dari 570 itu dari tahun lalu ini akan berlaku. Sorry, bukan dari tahun lalu, dari 2 tahun yang lalu bahkan 15 dari 2 tahun lalu pada tahun 2020 ini akan berlaku selama 10 tahun ke depan. Ini dasarnya. And what we have experienced from the year 2020 and which is the year 5780, right? The year of who, and it will be repeated. It will be cycled until the 10 years after the 10 years, the following 10 years. Dan tahun lalu pada tahun 2021 dari Septembernya kita mengenal namanya Pay Aleph yang berlangsung sampai saat ini. And in last year in 2021, 2021, we and which is 5781, we are entering the Pay Aleph year, which is happen until this very day. Dan nanti di tanggal 6 September kita akan masuk ke masa yang baru, tapi tetap dari unsur pay. From 6 September and from the next 6 September onward, we will entering the new season, which is still related, or which is still referring to the same letter, which is pay. Dan kita akan mengenal sebagai tahun bet. We will remember this year. We will referring this year as the year of bet or vet. Bet ini artinya adalah rumah, tapi juga jadi bait. Kadang juga berarti rumah tangga atau tenda. Bet is the meaning of bet is also is house, which is also spoken as bait or bait, which is house and also family. Yes. Dan teman-teman semua, perlu kita perhatikan bahwa tadi sudah ada hidden bet dan sekarang bet yang asli. Jadi ada 2 bet di sini muncul. And the interesting thing, we can see 2 bet
which is the hidden one, and the real and the seen one. Dan ada maksud apa sih yang sebenarnya Tuhan lagi mau kerjakan atau yang Tuhan menyatakan ke depannya ini? And what is exactly God wants to tell us with this? Nah, ketika saya berdoa, hari-hari ini ketika saya berdoa, saya bertanya dan saya mencari apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan berbicara tentang fondasi rumah. Kita harus memperkuat fondasi kita di tahun ini. And when I pray to the Lord and ask for His wisdom, He told me about the house foundation, home foundation. Di sini kita bisa baca daripada Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. And we can read from Matthew 7. Wait, I'm still searching. It's okay, Matthew 7. Ayat 24 sampai 27. Verse 24 until 27. Dan di sini teman-teman, Tuhan berbicara tentang bagaimana orang yang mendirikan rumah di atas batu atau di atas pasir. And in these parables, in this verse, Yeshua gave us the parables of building houses on the foundation of sand or on the foundation of rock. Pada ayat yang keempat, orang yang mendirikan, ayat yang ke-24 maksud saya, orang yang mendirikan di rumah di atas batu adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. When in verse 24, those who build houses on the foundation of rock is the one who listens to the word of God and practice and put it into practice. Dan kalau kita berbicara tentang orang yang ayat 25 yang berbicara tentang orang yang mendirikan rumah di atas batu tersebut, saat ada banjir atau hujan atau angin, rumah itu nggak akan pernah rubuh. So for those who built his or her house on the strong bedrock, when the rain fell and the rivers flooded and the winds blew and beat against that house, and that house won't even collapse. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami, teman-teman. And this is very important for us to understand this. Mungkin kita sudah mendengarkan kisah ini dari banyak hamba-hamba Tuhan. Of course, we have listened this verse or discussed this verse with lots of men of God, men and women of God. Ataupun kita selalu pernah membaca renungan harian tentang ayat ini. And it is also appear in lots of daily devotion. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, ini tidak sekedar main-main. But one thing that I know for sure, and this is not a light topic or light things to talk. Teman-teman, saya mau ngajak kita refleksi sebentar sebelum saya lanjutkan bahwa sadarkah ada shifting, ada pergeseran yang sangat kencang dan besar terjadi di dimensi roh. But I just want to step aside for a moment. Just want to ask you, do you realize that there is a big shifting in the spiritual realm? Kita bisa melihat dari kondisi nyata yang terjadi. Contohnya tiba-tiba Amerika menarik pasukannya langsung satu hari ditarik semua gitu. Lalu Taliban dalam satu hari menguasai bangsa Afghanistan. So we can see it even in the real world. I mean, in the physical world, the physical realm. One of them is when America withdraw all of his troops from Afghanistan. And the same day, Afghanistan fell under the rage of Taliban. Teman-teman, firman Tuhan berkata, apakah suatu negara bisa dilahirkan dalam satu hari? Tapi ini bukan kelahiran, tetapi ini kehancuran negara dalam satu hari, teman-teman. Maybe each of us will have ever asked, can a nation be built on a day? But this one is not built. It is a destruction of a nation in a day. Sangat menyedihkan. And very, 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 very disappointing.
Bahkan belum lama ada berita yang berkata bahwa Amerika menutup pintu untuk para pengungsi Kristen Afghanistan. And even there is a news that America closed her doors for the refugees, Christian refugees from Afghanistan. Padahal Amerika salah satu negara Kristen terbesar di dunia. And as you know, American is one of the biggest or largest Christian nation in the world. Dan yang paling mengejutkan lagi, berita-berita bahwa negara-negara Muslim membuka pintu untuk para pengungsi Kristen Afghanistan. Even the more shocking news, the Muslim countries open her doors for the Christian refugees from Afghanistan. Apa yang lagi terjadi gitu? What is happening right now? Padahal orang Kristen Afghanistan sedang terancam nyawanya, dia akan dibunuh oleh Taliban. And even the Christian in Taliban is actually in the dire situation, in the very critical situation. They can be killed in a single day by the Taliban. Tapi tidak bisa diselamatkan oleh Amerika, melainkan negara-negara yang tidak Kristen, negara-negara yang menolak Tuhan Yesus. But they are not being saved by America, by the Christian nation, but they are being saved by the non-Christian nation, even the countries, the nation that reject Christ as Lord and Savior. Saya percaya bahwa seluruh hamba-hamba Tuhan dunia bertanya-tanya dan mereka terus mencari kehendak Tuhan sampai detik ini. And I believe that the men of gods in this world, they are keep on asking God and searching for what is actually meant in this situation. Teman-teman, sekali lagi, firman Tuhan Matius 7 ayat 24 dan 25 ini harus menjadi dasar kita untuk memasuki masa yang baru ini. So again, brothers and sisters, I would like to encourage you, may this verse, Matthew 7:24 and 26, become 25. our foundation. 25 become our foundation to enter this new season. Fondasi yang benar itu The right foundation adalah mendengarkan firman atau perkataan Tuhan ditambah dengan melakukannya. The right foundation and the strong foundation is listening to Word of God and put it into practice. Jadi teman-teman, kalau kita mau berkata saya sudah berada di fondasi yang tepat, pertanyaannya adalah apakah kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? And when we declare or we claim that we are in the good foundation, in the strong foundation of God, in the right foundation of God, the question might be, have you listened to the Word of God and apply it into your life? Karena selama ini kita berpikir orang yang fondasinya benar adalah orang yang membaca firman dan ke gereja, betul? Because most of the time we thought that the right those who live in the right foundation, and they are the one who listens to the Word of God and go to the church, right? Nah, ini teman-teman, kita perlu perhatikan. Balik lagi ke Matius 7 ayat 24 dan 25 tadi. Fondasi yang benar, fondasi yang kuat itu hanya dibangun dari mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu dan melakukannya. And we need to pay attention with this. We need to go back to Matthew 7 verse 24 and 25. And the one who has the right foundation and are the one who hears the words of mine and acts on them. Jadi kita jadikan ini sebagai standar yang harus dilakukan ke depannya. And let us make it as a new standard to be practiced and to be applied in the following years. Oke, kata mendengarkan pada ayat tersebut itu berasal dari bahasa Yunaninya adalah akoe dari versi BGT. Of course, the word listen
is derived from the word, the Greek word akoe in the BGT version. Nah, kata akwe ini teman-teman, ini berarti bahwa murid-murid itu menaruh untuk memperhatikan atau mendengarkan gurunya berbicara. Jadi mereka mendengarkan dengan baik-baik apa yang diperkatakan. Seperti anak di sekolah, dan mereka itu taat terhadap apa yang gurunya katakan. And the word akwe means is like disciple or students in the schools. They listen to the teachers and pay attention to the teachers and obey the teachers. Dan bahkan teman-teman, mereka tuh kata akwe ini berarti bahwa mereka nggak cuma mendengarkan saja, tetapi mereka memiliki pengertian yang komprehensif di dalam pemikiran mereka terhadap yang dijelaskan gurunya dan menjadi perhatian terhadap hal itu, alias kayak sadar dan ngeh tentang hal itu. Ya, peka. Yeah, and furthermore, after listen and obey, they also have an inner comprehension to understand and to be aware and to be sensitive and to listen in their listening. Ya, jadi mendengar di sini persis kayak bahasa Ibrani shema. And listen is the same thing in the same with the Hebrew word shema. Mungkin kita selalu dengan Shema Yisrael, gitu kan? Of course, we always listen to the song Shema Israel. Oke. Nah, teman-teman, hal ini juga ternyata Tuhan ngomong di Matius 7 ini ngomongin, hey, Shema. The same thing that Yeshua have said in Matthew 7. Hey Israel, Shema. Dan Shema memiliki arti yang sama, yaitu apa? Mereka mendengarkan, mereka menaruh perhatian, mereka menaruh pemikiran mereka akan hal itu, dan mereka melakukannya. And Shema have the same meaning. They listen, they have the comprehension, they listen, they comprehend, and they apply and put it into action. Jadi teman-teman semua, kita di sini tidak hanya mendengarkan firman doang, ternyata harus sampai memperhatikannya sebaik-baik dan melakukannya loh. And my dear friends, we are not only listen to the word of God, we need to comprehend the word of God and we need to put it into our practice. Kata melakukan itu berasal dari bahasa Yunani toye. Toye, okay. The word act is taken from the Greek word, the same from BGT version, toye. Oke, teman-teman, kata toye ini berarti bahwa bagaimana mereka mengeluarkan sebuah moralitas atau hal-hal natural yang mereka miliki, atau juga bisa dikatakan mereka sedang melakukan atau menyimpan atau mempraktekkan atau berkomitmen terhadap sesuatu hal. Pada konteks ini adalah tentang keinginan Tuhan atau firman Allah atau aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. So it is like to carry out an obligation of moral or social nature and to carry out, to practice and commit the word of God, the law of God, the decree of God. Oke, jadi teman-teman semua, di sini benar-benar artinya apa? Karena tadi social nature artinya dan moral, artinya firman-firman yang kita lakukan itu harusnya menjadi kebiasaan di dalam hidup kita, nature-nya kita. Which means every word of God that we listen have to become our nature in our daily life. Jadi teman-teman, message yang paling pertama yang saya ingin sampaikan di hari pertama ini adalah, ayo miliki fondasi yang benar dengan kita shema dan juga untuk kita melakukan firman Tuhan sampai itu menjadi gaya hidupnya kita. So the message in the first day that I would like to share is to shema to the word of God, to listen to the word of God. We need to do our shema or akwe until this word of God becoming our nature of life or even daily life.
Dan teman-teman, melakukan firman Allah adalah bukti dari kita mengasihi Allah. To do the word of God is a proof of loving God. Kita bisa temukan banyak ayatnya. Salah satu yang saya ambil adalah Yohanes pasal 14. And we see a lot of verses in the Bible. One of them is John 41 John 41. Dan teman-teman di sini John 14. I'm sorry, my bad. John 14. Dan teman-teman di sini pada ayat 21-nya kita bisa melihat jika Tuhan Yesus sendiri ngomong loh, bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. In John 14 verse 21, it is written that whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him. Oke, teman-teman. Jadi di sini bahkan Yudas yang bertanya, saudara Tuhan Yesus yang namanya Yudas yang menulis kitab Yudas, karena yang dikatakan Yudas yang menulis Iskariot pada ayat 22, bertanya tentang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Gitu. Ternyata patokan jawaban Tuhan Yesus masih sama juga ayat yang ke-23, bahwa kalau dia mengasihi Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Dan ini berarti pengulangan dari ayat 21-nya. Dan ini artinya penting, teman-teman. And when Judas from Iskariot or Judas Iskariot. No, bukan kok. Kok salah. Yudas yang bukan Iskariot kok. Oh, sorry. Judas, not one from the Iskariot. I misread this one. I'm really sorry. When he asked him, "What has happened, Lord? What that you are about to reveal yourself to us and not to the world?" And Yeshua answered him, "If someone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Repeating the verse 21. The verse 23 is repeating the verse 21. Oke. Hal ini sangat-sangat penting, teman-teman. And this is very important, my dear friends. Jadi, hal pertama yang saya mau highlight di sini, yang mau saya ibaratnya stabilokan, adalah tentang, ayo, ini masanya kita harus sadar kita berada di fondasi yang mana. And the first thing that I would like to highlight is we need to understand our position and which foundation are we in right now? Are we stand right now? Mungkin bertanya, kenapa harus sampai mendengar? Padahal biasa itu aktivitas yang rutin kita lakukan sebagai manusia, betul? Perhaps some might ask why we have to listen. Listening is a natural activity that we always do, right? Tapi di sini Tuhan minta nggak cuma mendengarkan tadi kan, berdasarkan arti katanya. But listening is not enough, like what we have learned from the meaning of the word. Nah, apapun kondisi kita, teman-teman, mendengar itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui tuntunan yang akan dilakukan, tuntunan yang diberikan Tuhan. Whatever the condition that we are facing right now, listening is the important thing that we have to do. We should do to know the guidance that He will give us. Biasanya kita selalu bertanya-tanya kepada orang kan, hey, tolong dong doain gitu. Tuhan ngomong apa buat saya? Seperti itu bukan? Sometimes we always ask a man of God or a friends who we might think is very religious and to pray for us. Please pray for me. Please tell me what God's telling God message for me. Aren't we? Berarti kan hal ini sangat penting untuk kita bisa mendengar arahan yang akan Tuhan berikan. Setuju sampai sini? It is very important to understand and to listen and understanding the guidance that God is giving to us. Are we on the same page right now? Are we having an agreement right now? Nah, teman-teman,
Ibaratnya di sini adalah orang buta. Dia selain menggunakan tongkat, pastinya mengikuti arahan orang yang disampaikan. Betul? Of course, like the blind person, yeah, that person might decide using his stick or her stick to guide or direct his or her ways. That the same person will also rely on what people said to him or her, to the guidance that other people give to him or her as well. Nah, teman-teman semua, hal ini sangat memperkuat lagi. Kita adalah orang buta di dunia ini, betul? Kita nggak tahu hari depan seperti apa. Jadi kita butuh arahan untuk kita bisa menemukan hari depan yang sesuai dengan kehendak Allah. Setuju? Yeah, we are the blind person in this world, as we know we have no idea what happened in the future, what will happen in the future, and we need to get the guidance. We need to receive the guidance from the Lord, in able to help us to walk in the future. Agreed? Nah, teman-teman, untuk kita mendengar, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. To listen, to be able to listen, we need to wait upon the Lord. Ada tertulis, barang siapa menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. It is written that those who wait for the Lord will have a new power, a new strength. Dan orang yang mendengarkan suara Tuhan pastinya akan semakin mengenal Tuhan, betul? Dan orang yang mengenal Tuhan pasti akan tetap kuat dan bisa bertindak apapun situasinya. Those who listen to the Lord will have a deeper understanding or deeper relationship with the Lord. Am I right? And those who have deeper understanding with God will be able will have the power, abilities, the strength to understand and to deal with every problem in this world. Dan Yesaya 30:18 juga berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan ini menyayangi kita. Yesaya berapa? 30. Yesaya 30 ayat 18. Okay. Isaiah 30 verse 18, it is underlining, or it is emphasizing to wait upon the Lord. Dan teman-teman semua, di sini kalau kita baca lagi Yesaya 3 pasal 30 ini, kita akan menemukan beberapa poin yang menarik ya, Karena ayat 19 kita juga sesuai dengan kondisi real kita. Saya nggak tahu apakah kamu masih mengalami, saya pribadi pasti mengalaminya. Karena dikatakan bahwa apabila engkau berseru-seru gitu kan, apabila kita menangis gitu kan, lalu Tuhan akan mengasihani kita, Tuhan akan mendengar teriak kita dan menjawab kita. And in verse 19, I don't know whether we are how to send it, I forgot the word. It is it has happened to all of us, or still happened to all of you. It has happened to my life. It has happened to myself as well. Relevant in myself with my life as well, because for those who are cry out to the Lord and weeping and cry out to the Lord will be heard by the Lord as well. Dan teman-teman, bahkan ketika kondisi kita sampai susah makan pun, dikatakan di ayat 20 Tuhan akan memberikan kita makanan. And even when our condition is very weak, very poor, very hard, even we are not able to eat, we're not able to pay our food and bring food to our table, God will bring food to our table. Walaupun hanya sedikit. Even though it's not many. Tetapi yang penting adalah Tuhan masih menjawab kebutuhan kita, betul? Dan bahkan kita bisa melihat Tuhan. Itu yang paling penting, betul? But the most important thing is God is taking care of us, and we still see God. Am I right? Dan perhatikan, ayat 21 ya sangat menarik. Okay, and we need to pay attention to the very interesting verse in the verse 21. Yes. Dan dikatakan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. With your ears you will hear a word from behind you. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. This is the way,
Stay on it. Hal ini teman-teman menunjukkan bahwa kita harus mendengar arahan. And this is imply that we need to listen for guidance or direction. Jadi teman-teman, untuk 5782, mari beberapa hari ini kita pakai untuk mencari arahannya Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan nyatakan. So brothers and sisters, let us in these following days, in the upcoming days, embracing 5782, let us search from the guidance of the Lord. Let us seek from the direction of the Lord. Dan yang paling penting adalah waspadalah dengan sikap cuekmu, sikap semaumu sendiri, atau sikap egomu. And the most important thing as well, pay attention or beware on your own ego or your own ignorance. Karena hal ini sangat berbahaya. Because this would be very, very critical or fatal. Mungkin kau bilang, tapi aku moody gitu. Saya itu mengikuti mood saya gitu kan. Wait, ayo, kamu bisa mendalikan moodmu gitu. Kamu tuan atas badanmu. Okay, but some of us might reply or might complain, God, I'm moody. I follow my mood. But but remember, brother and sister, you are master of your mood. You are master of your body. You can control your mood. Teman-teman, Yesaya 65 ayat 12 itu menerangkan ketika Tuhan memanggil kita nggak menjawab, ketika Tuhan berbicara kita nggak mendengar, dan bahkan kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya, teman-teman. In Isaiah 65 verse 12, right? Yeah. 65 verse 12, right? So if we are no longer listen to the word of God, if we are no longer listen to pay heed attention to the advice of the Lord, to the rebuke of the Lord, and we only follow and only keen to our own desire, to our own and our own activities that is not pleasant to God's eyes, it's not really pleasant. Align with God's desire, that would be very fatal. Kalau dibaca dari ayat 13-nya sampai ayat yang ke-16, akan menemukan akan ada hukuman kalau kita melakukan hal ini. And if we read from the following verses from the verse 13 until 16, there will be punishment if you neglect doing this. Jadi teman-teman, perhatikan baik-baik hal ini. Jangan sampai kita cuek terhadap panggilannya Tuhan. Jangan sampai kita mencueki Tuhan. Okay, pay careful attention to this reminder of the Lord, from this warning from the Lord. Never ever neglect his words, and never be ignorant or even ignore upon his advice and warning. Dan teman-teman semua, tanamkan di hati. Okay, brother and sister, put it in your heart. Bahwa kita harus siap untuk mendengarkan suara Tuhan dan selalu menaruhnya di hati kita dan melakukannya. We have to be ready to listen to God's voice and put it into our heart and walk in the Word and practice in the Word. Teman-teman, Tuhan Yesus pun pernah ngomong loh di Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Even in Matthew 13 verse 9, right? Matius 13. Yes. 13 verse 9. Yeshua himself spoke that those who have ears, let them listen. Oke, teman-teman, jadi mendengar ini harus benar-benar menjadi perhatiannya kita gitu. Jangan sampai kita hanya
datang ke gereja atau ketika Tuhan lagi mengajak kita bicara, kita malah sibuk sendiri begitu. And listen or pay attention have to become our desire, our set of action and a set of response. Don't do your own things or don't focus on other things when God is speaking to you. Karena ini contoh sederhana aja deh, kita sebagai manusia, kita ngomong sama saudara kita, atau kita ngomong sama kekasih kita, atau ngomong sama pasangan kita, terus mereka cokin kita, rasanya bagaimana? Marah bukan? Of course, as example, okay, as a human being, if we talk to our brother and sister, or even if we talk to our spouses, or even we talk to our girlfriend or boyfriend, and they ignore us, what would we feel? What would we feel actually? Sad, isn't it, aren't we? Yes. Jadi teman-teman mulai dari saat ini bertobatlah. And from now, repent. Ya, jadi mulai benar mendengarkan dengan baik, menaruh perhatianmu akan hal itu, dan memusatkan dan mulai mencoba mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. And pay attention to the Word of God and put it into practice. And focus on our Word of God as well. Teman-teman, saya jadi teringat ketika saya lulus kuliah S1 saya tahun 2010. Di sana saya ada meluangkan waktu untuk pergi doa puasa mencari Tuhan selama 3 hari ke Semarang waktu itu di Bukit Doa Getsemani, Taman Bukit Doa Getsemani di daerah Ungaran. Okay, so this I remember back then when I graduate from my undergraduate study or bachelor degree, and when I'm having bachelor degree, I went to Ungaran to Garden of Prayer. Getsemani Garden of Prayer in Semarang, Indonesia, for 3 days. I fast and I pray there. I went there and pray. Di sana itu selama 3 hari saya berdoa puasa, bangun subuh mencari Tuhan, baca Alkitab segala macam, tapi saya nggak berasa Tuhan berbicara. Selama 3 hari itu kok kayak Tuhan mendiami saya. And I for 3 consecutive days, and a whole day I pray and fast. I wake up in the morning and read the Word of God. But I felt that God is silent. God even didn't talk to me. Awalnya yang tidur di kamar yang disediakan di sana itu adalah saya sendiri. Namun pada hari ketiga saya kedatangan teman yang baru masuk. Okay, on the first day, in the beginning, I was alone in my room, but on the third day, I have a roommate. Dan ketika dia tanya, kamu sudah dapetin jawaban dari doamu? Saya bilang, belum nih. Dan dia adalah salah seorang guru agama. And then he asked me, have you received God? Have you received God answers? God reply to your prayer? And I told him, no, I haven't. And he himself is a religious teacher. I mean, a Christian religion teacher. Dan dia waktu itu hanya melakukan sesuatu yang sederhana. Bahwa bukan Tuhan yang nggak menjawab, tetapi kita yang membatasi Tuhan. Dan terkadang kita yang tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan ngomong. But he gave me a very simple words. It's not God. It's not God didn't answer your prayer, but we are the one who limit God in ways in answering our prayers, and we are not listening to His voice. Dan saya putuskan waktu itu, oke, saya perpanjang 1 hari lagi. And then I decided to add another day. Dan di hari ketiga menuju hari keempat, saya puasa lebih kencang lagi, saya puasa total. Dan saya benar-benar mencari Tuhan dari tengah malam, berada di dalam gua doa. Okay, and I fully fasting in that day, and I really seek the Lord, and I pray fervently in the cave of prayer.
in a prayer cave. Dan teman-teman itu benar berasa sekali ya. Pura lagi kondisinya lemes-lemesnya, di gua doa sendirian banyak nyamuk gitu kan, tidak ada siapa-siapa ya, cuma suara jangkrik krik 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 gitu. And it's really something. Okay, I feel very weak because of fasting and lots of mosquitoes over there. I was alone. The only background that I can hear is the cricket sound. Dan di sana cuma ditemuin satu lampu bolam warna kuning. Kayaknya cuma berapa watt doang waktu itu, cuma 5 watt apa berapa watt doang. The only light that I have is one bulb, the bulb light, 5 watt. The yellow bulb light, 5 watt. Saya duduk, kadang saya berlutut, kadang saya luruskan kaki karena itu kecil sekali dan kadang pegel. And sometimes I sit, and sometimes I kneel, but it's a very small room, and I feel uncomfortable. Tapi ketika kondisi itu terjadi, tiba-tiba Tuhan itu berbicara sangat kuat dan saya melihat kemuliaan Tuhan yang nyata saat itu. But in that moment, suddenly God speak very strong and very real, and I could see the glory of the Lord is really real, portraying over me. Dan teman-teman, Nabi Elia pun ketika dilihat, wih ada api, gunung terbakar, apakah ada Tuhan? Ternyata nggak ada Tuhan. Wih ada angin, apakah ada Tuhan? Ternyata nggak ada Tuhan. Even the prophet Eliyahu or Elijah, when he saw in a cave, he saw a fire, he saw a storm and everything, and a mountain, and is God within those fire and everything? No, God is not there. Namun ketika dia mulai ngantuk karena angin sepoi-sepoi gitu kan, karena angin cepoi-cepoi yang bikin hanyut, mulai mau tidur gitu kan. But when he fell asleep because of the breeze of wind, very comfortable, and let him, and he is nearly sleeping, God was there. Nah teman-teman, kita nggak bisa, apa yang ingin saya sampaikan, kita nggak bisa mencoba mendengar suara Tuhan ketika kita memiliki konsep tersendiri. Okay, brothers and sisters, dear friends, we cannot listen to the word of God or the sound of God, to the answer of God, if we put our own concept. Itu seakan-akan menyetel Tuhan, kalau saya sudah puasa sekian hari kau berbicara ya, atau Tuhan saya sudah lakukan ini, kenapa engkau nggak berbicara? Tuhan ini ada ini, kenapa engkau nggak berbicara? Tuhan ayo dong bicara untuk hal ini. And it seems like we dictate God how to speak and when to speak, because okay, God, I have done this, I have fasting, I'm experienced this, I'm encountered this. Why don't you answer me? Tapi tidak seperti itu, teman-teman. God's way or God's system is not like that, not always like that. Jadi kita harus izinkan Tuhan berbicara dengan gayanya Tuhan, bukan gayanya kita. So we have to allow God to speak in His style, not our style. Mungkin ada teman-teman yang mendengarkan ini dan berkata, hey, kamu terlalu pentakosta atau kamu terlalu karismatik, masa dengar suara Tuhan? Emang Tuhan itu dengan suara Tuhan seperti langsung atau bagaimana? Hey teman-teman, Bapak-bapak saja mendengarkan suara Tuhan loh. Maybe for those who are not charismatic or who are not from charismatic church or Pentecostal church, might respond, why are you very charismatic, Pastor Happy? Why we have to listen to the word of God or the God voice? Is God really speak to us? Brothers and sisters, our founding fathers, the fathers of the church, they listen to God's voice. Martin Luther pun seorang Pentakosta. Kenapa? Dia membaca firman Tuhan dan dia mendapat iluminasi. Tuhan mendapatkan pewahyuan Tuhan terhadap ayat-ayat, maka dia bisa menentang apa yang menjadi kesalahan dari Paus waktu itu. And Martin Luther is a Pentecostal person as well, because he read the word of God and he got the illumination and got the revelation from God. Through that revelation from God, he is able to stand against the decree or the rules that is being done by the Pope at the time.
Jadi teman-teman, mendengar di sini sangat penting. Kita tidak bisa membatasi mendengar itu harus kayak ada orang ngomong langsung di telinga kita. Tidak, mendengar suara Tuhan, Tuhan itu bisa berbicara lewat berbagai hal. And the listen is very important. We cannot dictate God or direct God on how he should speak and how God's voice should be listened or heard. He can speak in thousands and millions different ways. Dan ingat baik-baik teman-teman statement ini. And please pay attention and remember this statement. Bahwa Tuhan itu hidup. Kalau kau percaya bahwa kalau kau mengakui Yesus itu Tuhan, harusnya kau percaya Tuhan itu hidup. Dan sejauh mana engkau mengenal firman Tuhan, sejauh itulah engkau bisa mendengarkan suara Tuhan. If you believe in Yeshua HaMashiach, in Jesus, you should believe that God is alive. The more you know the Word of God and to understand the Word of God, the further you understand about God's plans upon you. Jadi teman-teman, ketika kita mendengarkan firman, kita akan mengalami pertumbuhan iman. So, brother and sister, when we listen to the Word of God, we will experience spiritual growth or grow in faith. Seperti yang dikatakan Paulus pada Roma 10 ayat yang ke-17. Like what Paul has said in Romans 10 verse 17. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Because faith comes to the listening of the Word of God. The Word of God of Yeshua HaMashiach. Oke, nah teman-teman, sekali lagi itu pesan yang pertama yang saya bisa sampaikan. Masih banyak pesan-pesan lainnya khususnya dari hamba-hamba Tuhan yang lain. And this is the message that I can share with you for the first day. There will be lots of messages that you can receive from many men and women of God. Dan ingat bahwa tahun ini adalah tahun yang unik. Remember, this is a very unique year. Karena ini adalah tahun Shemitah. Because this is a Shemitah year. Di mana pengenapan dari Imamat 25 ayat 4 sampai 7. This is the fulfillment of Numbers. Imamat berapa tadi? Imamat 25 ayat 4 sampai 7. Imamat Leviticus. Oh my goodness, that's the fulfillment of Leviticus 25 verse 4 until 7. Oke, dan teman-teman, sekali lagi, apa itu tahun Shemitah? Kita akan bahas besok. Oke, jadi itu adalah besok. To understand more about the year of Shemitah, we need to we will discuss it further tomorrow. So please do come tomorrow. Dan pastinya saya akan mencoba mengajak kita melihat secara matematika, secara hitungan tahun dan juga kenyataan yang terjadi. And I will try to use the mathematical approach and calculation of your years and the fact what that happens or that things that happens that really happens that happens in years as well. Karena tahun Shemitah ini sangat penting sekali, sangat kritikal sekali bagi bangsa Yahudi. Because the Shemitah year is quite critical and to the Jewish people. Karena pada tahun ini, tahun ke-7 harus adalah sebuah sabat tahun atas tanah. And because in this year, the 7th year has to become Sabbath, the year of Sabbath of the land, of the soil. Nah, jadi teman-teman, karena ini adalah tahun yang Sabat, maka marilah kita mengerti lebih lagi apa yang ingin Tuhan sampaikan, karena ini sangat penting dan membuat kita aware dengan 582. So we need to be alert, aware, and understand more about the Sabbath year to embrace the year of 5782. Oke, jadi teman-teman akan dibahas besok. Stay tune dan jangan kemana-mana. Kita akan mengenal tentang Shemitah.
So don't go away. Stay tuned in this channel tomorrow from this following week and the next week. So yeah, we will learn more and more about the year of Shmita. Oke, nah ini di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum di end? Is there any questions before we close? Cerita kayaknya tadi bicara cuma masih termute, Ci. Cici di mute itu, Ci. Iya. Iya, Ci. Apa yang mau ditanya, Ci? Ini masih diterjemahkan ya, ditanya ya. Gak usah. Ya udah, oke. So I'm not interpreting this. So ya udah, lanjut, Ci. Jadi ini nggak diterjemahkan. Gimana, Ci? Ada yang mau ditanya, Ci? Oke. Nah, teman-teman jadinya ya, saya harap apa yang saya jelaskan cukup jelas ya tentang kenapa mempelajari perayaan Israel ini untuk teman-teman yang ingin lebih tahu detail khususnya tentang perayaan Buslung itu seperti apa, makna dari perayaan Paskah itu sebenarnya seperti apa gitu kan, apalagi tanggal Paskahnya Israel dengan tanggal Paskahnya orang Kristen itu berbeda gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jelas, nanti bisa chat pribadi saya ada tulisannya, karya saya sendiri tentang perayaan Israel bagi Eklesia. Gitu. So for those who want to learn more and more about the Jewish festivities, as Israelite has festivities like the Pesach, which is different with our Easter, and the first fruit and other festivities, you may chat, you may give me a personal chat, then I will give you the notes. Oke, teman-teman semua, mungkin yang dari YouTube bingung hubungi saya gimana, silahkan komen saja, nanti adminnya yang akan membalas Anda. For my YouTube friends, you can just write in the comment, then our admin will contact you. Oke, sekali lagi thank you so much teman-teman yang sudah join, dan kita akan tutup, kita akan berdoa bersama. So, okay, thank you for joining, and we will end, and we'll have a closing prayer. Oke, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Let us pray. Kiara boshede rata kaya boshede de kiara takaya boshede kaya boshede rata kaya boshede. Bapak, terima kasih Tuhan atas hari ini, Tuhan, atas sharing malam ini, Tuhan. Jika Kau telah membukakan bagi kami, Tuhan, tentang betapa pentingnya, Tuhan, untuk mengenal perayaan-perayaan Israel itu, dan tentang kalendermu, tentang agendamu, Tuhan, dan bagaimana tentang makna dari tanggal Rosh Hashanah ini nantinya, Tuhan, dan pesan pertamamu, Tuhan, tentang apa yang kau ingin setiap kami perhatikan, Tuhan, di tahun baru ini, Tuhan, di tahun 5782 ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi, Tuhan, atas anugerah-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, bawa hati kami lebih lagi, Tuhan, siapkan hati kami lebih lagi, Tuhan, untuk beberapa hari ke depan, Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan, Tuhan, apa yang ingin Kau singkapkan bagi kami, Tuhan. Rahasia-rahasia apa yang ingin Kau nyatakan bagi kami, Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu yang lainnya, Tuhan. Bawa kami lebih lagi, Tuhan, untuk kami bisa memiliki pengertian dan memiliki rasa haus untuk belajar dan memahami, Tuhan, makna dari Ebed ini ya Bapak. Sekali Tuhan, segala ucapan puji syukur hanya bagi-Mu saja, Tuhan. Kami naikkan, Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Jika sekali lagi kami istirahat, Bapak, biarkan malam ini setiap kami bisa tidur dengan nyenyak, Tuhan. Biarkan malam ini, Tuhan, kami bisa istirahat dengan damai sejahtera-Mu, Tuhan, memenuhi setiap hidup kami, Tuhan. Kami juga percaya, Tuhan, dan berkat Allah yang terus melingkupi hidup kami di dalam nama Yesus, Tuhan. Terlebih lagi, Bapak, untuk teman-teman kami yang sakit, dan khususnya cerita yang sedang sakit, Tuhan, kami berdoa, Bapak, darah Yesus melahirkan mereka, darah Yesus menyembuhkan mereka, dan oleh benar-benar Yesus mereka telah menjadi sembuh secara total hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, atas anugerah-Mu, Bapak. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, Bapak. Semua hanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Dan kami berkati, Tuhan, setiap teman-teman kami yang mendengarkan
pembicaraan ini Tuhan, baik dari langsung di Zoom ini ataupun yang mendengarnya Tuhan via YouTube, nantinya Tuhan kami berkati di dalam nama Yesus Bapa, biar roh yang takut akan Tuhan memenuhi hati mereka, dan roh yang haus dan lapar akan firman-Mu juga memenuhi hati mereka Tuhan, dan biar mereka memiliki fondasi yang benar di dalam hidup mereka Tuhan, khususnya di masa di masa PBT ini Tuhan, karena hal ini sangat kritikal Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Thank you so much sudah join. Thank you Cirita, thank you Jericho, thank you Vini, thank you Komik. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan interpreter bisa hubungi Komik ya kan. Dan nama IG-nya bisa cari di IG-nya adalah Mike Blankon. Sensei Blankon. Sensei Blankon. Kebanyakan IG sih kok. Sensei Blankon. Oke, ada. Nah, terima kasih untuk Jericho. Terima kasih untuk join ya. Sama-sama. Orang Bali nih, ketemu orang Bali. Dan ini ternyata cerita sama Jericho sesama orang Bali nih. Iya. Oke. Ketemuan ya Jericho ya. Oke, dan kita take a picture dulu ya sebentar. Sebentar kita take a picture. 1, 2, senyum. Oke, thank you teman-teman. Dan ya, saya harap apa yang saya sampaikan bisa dapat message-nya teman-teman ya tentang aware di awal tahun ini, fondasi yang benar karena akan ada goncangan. Goncangannya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di tahun Smita. Besok saya akan bahas. Karena ini kritikal, teman-teman bisa cari kita tahun 2015 lalu pernah mengalami krisis ekonomi loh. Ya, betul banget. Nah, 2015 itu tahun Smita juga. Terus tahun 7 tahun sebelumnya lagi adalah berarti tahun berapa tuh saya 15 kurang 7 berapa ya? 2008. Ya, di 2008 itu juga ada krisis ekonomi juga loh, resesi ekonomi global kalau teman-teman ingat. Dan itu Lapindo mulai terjadi ya kan. Tuh terus kalau teman-teman kurangin 7 tuh, setiap 7 tahun itu ada kejadian loh. Gitu. 2001 ya? Iya, 2001 ada kejadian. Iya. Bahkan teman-teman kalau ini ya paling ini lah tahun 1973 itu ada krisis minyak di dunia. Itu juga 7 tahun juga tuh. Jadi setiap 7 tahun itu ada something yang terjadi lah. Makanya kita mau lihat apa sih tahun Smita ini dan apa sih yang Tuhan nyatakan gitu. Jadi biar kita siap. Khususnya mulai kencangkan ikat pinggang, jangan boros-boros di tahun Smita. Yang suka belanja mulai hemat-hemat gitu. Gitu sih teman-teman. Oke, thank you so much semuanya yang sudah join. Kita ketemu besok jam 8 malam. See you semua, bye-bye. God bless you all. God bless you. And meeting ya, Ko? Yes.